Salam jumpa saudara. Acara cerdas cermat 4 pilar MPR RI memicu kontroversi. Dewan juri memberikan nilai yang berbeda untuk jawaban yang sama. Haruskah cerdas cermat ini diulang dan bagaimana pula evaluasinya agar kasus serupa tidak terjadi lagi? Yang juga jadi sorotan malam hari ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran kini dalam kondisi kritis setelah ia menolak proposal terbaru Iran. Sedangkan Iran membantah tuntutan yang diajukan ke Amerika berlebihan. Bagaimana kelanjutan konflik di Timur Tengah ini? Akankah Amerika Serikat akan kembali menyerang Iran? Dua informasi tersebut akan jadi bahasan utama Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 12 Mei 2026. Kami mulai dengan berita peristiwa, saudara. Teror pembakaran rumah dan warung di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur terungkap. Warga menggeruduk rumah pelaku pembakaran. Pelaku nyaris diamuk massa saat ditangkap polisi. Sejumlah warga menggeruduk rumah terduga pelaku pembakaran kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Warga mengetahui identitasnya dari rekaman video CCTV di beberapa lokasi pembakaran yang beredar. Petugas dari Polsek Matraman yang tiba di lokasi langsung menangkap terduga pelaku agar tidak diamuk warga. Sempat terjadi kericuhan saat terduga pelaku dibawa petugas ke dalam mobil polisi lantaran warga yang geram dengan aksinya. Terduga pelaku diketahui berinisial A, berusia 24 tahun. Warga Pisangan Baru yang diketahui meneror kawasan itu dengan membakar rumah dan kios sejak beberapa hari terakhir. Motif pembakaran rumah dan kios masih diselidiki. Pelaku itu selalu antara jam 3 sampai jam 4 kejadiannya itu. Jam 3 sampai jam 4 itu dini hari, betul, kejadian tersebut. Nah, setelah ada terlihat dari CCTV, dari sisi kanan kiri menjurus titiknya itu ke sini. Ternyata dari orang tua juga mengakui bahwa setelah dilihat di CCTV-nya, oh iya itu anak saya. Saudara, lomba cerdas cermat 4 pilar yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI menuai polemik karena Dewan Juri menjatuhkan keputusan yang berbeda terhadap 2 kelompok yang memberikan jawaban serupa. Polemik lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini bermula ketika muncul pertanyaan soal pertimbangan dari lembaga mana yang harus diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Kelompok C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, pimpinan BPK dipilih DPR dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan Presiden. Namun jawaban ini disalahkan juri dan mendapat nilai -5. Berbeda ketika Regu B memberikan jawaban yang sama, justru dibenarkan juri dan mendapat nilai 10. Silakan untuk maju ke depan, berdiri di tengah-tengah panggung. Silakan adik-adik kebanggaan bangsa. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya.
Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Ya, begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Anggota MPR RI yang juga Ketua Komisi 10 DPR fraksi Partai Golkar Hetifah Syaifuddin mendorong agar lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar ulang agar berjalan adil. Hetifah menambahkan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan lomba cerdas cermat dapat berlangsung lebih baik. Dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri Medali juara 3. Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang. Iya, saya juga pernah ya menjadi juri di giat serupa, memang tidak mudah. Dan tentunya kita berharap bukan hanya juri, Dewan Juri, tapi juga semua pihak betul-betul mempersiapkan lomba ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa. Dan tentu saja kejadian ini jika terulang lagi, kelalaian serupa terulang lagi, ini akan mempengaruhi reputasi dari MPR RI. Namun saya yakin ke depan akan lebih baik. MPR RI melalui Sekretariat Jenderal menyampaikan permohonan maaf terkait dengan polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI 2026. MPR RI melalui Sekretariat Jenderal menyampaikan permohonan maaf terkait dengan polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat. Dalam akun Instagram resmi MPR menyebut telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan tersebut. Selamat pagi Yosepa. Usia polemik muncul di media sosial. Panggil bapak nih, abang kau nih. Abang dulu alumni SMA. Usai polemik muncul di media sosial, kasus ini pun mendapat perhatian dari anggota MPR Rifki Nizami Karsayuda dari fraksi Nasdem yang menelpon langsung Josefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang menjadi sorotan karena mendapatkan nilai minus meski menjawab dengan benar saat mengikuti Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat. Saat melakukan sambungan video call dengan Josefa atas nama anggota MPR DPR RI, Rifki menyampaikan permohonan maafnya. Pada kesempatan ini, Rifki yang merupakan alumni SMA N1 Pontianak juga menawarkan Josefa beasiswa S1 ke Tiongkok dan mendapatkan ikatan kerja setelah selesai kuliah di sana. Beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau, nanti begitu selesai SMA 1, Josefa akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina, dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Josefa kalau sudah lulus dari Cina. Ini abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Josefa rembukan dengan orang tua dan guru.
Berita lainnya, Saudara, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegur keras seorang pejabat yang tidak mendengarkan arahannya. Hal itu terjadi saat AHY memberikan pengarahan saat meninjau proyek normalisasi Kali Ciliwung. Awalnya, Menko AHY berbicara soal pentingnya fokus pelebaran kali untuk penampungan air dan perlindungan wilayah permukiman. Namun saat sedang berbicara, AHY melihat Kepala Badan Balai Ciliwung David Partonggo Oloan Marpaung tidak menyimak ucapannya. Menurut AHY, dia sudah 2 kali mencari David namun tidak terlihat. AHY pun meminta David tidak meninggalkan tempat duduk untuk menyimak arahannya. Hingga 50 meter lebarnya, sehingga bisa menampung 470 meter kubik per detik. Betul, Pak Kepala Balai? Pak Kepala Balai, di sini dulu. Mana sih? Saya bicara untuk Bapak loh. Mau kemana? Kemana tadi? No. Anda dengarkan saya dulu di sini. Gimana mau mendengarkan arahan kalau Bapak nggak ada? 2 kali saya panggil nggak ada gitu loh. Ya, nggak bisa begitu. Tolong duduk dulu. Duduk kayak Mike dulu. Duduk, Pak. Saya 2 kali masalahnya manggil kok nggak ada gitu loh. Nggak usah, nanti kan kita sana juga. Duduk dulu, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ya, saya ulangi. Jadi panjang, saya mau refer Bapak tadi. Bapak menyampaikan data, saya refer ini. Bapak tolong dengarkan supaya menjadi utuh. Ya, menjadi utuh. Ini kebijakan penting sekali, Pak. Berikutnya, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis. Apakah perang akan berlanjut? Kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menghantam daerah permukiman kota Jarjua. Pesawat militer Israel melancarkan 2 gelombang serangan udara ke kota Jarjua. Asap hitam mengepul dari sejumlah titik di kota itu. Sebelumnya, pada hari Minggu 10 Mei lalu, Israel mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga di Deir Ez-Zahrani, Jarjua, dan Jezine. Israel menyebut peringatan dikeluarkan karena menganggap kelompok pejuang Hizbullah telah melanggar gencatan senjata, sehingga Israel akan melakukan tindakan di 3 wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sejak pecah perang 2 Maret lalu, jumlah korban tewas mencapai 2.869 orang dan lebih dari 8.700-an warga terluka. Sementara itu, kelompok Hizbullah juga terus melakukan serangan ke militer Israel, di antaranya serangan drone pada 10 Mei. Drone menyasar tank Merkava Israel di kota Al-Bayat, Lebanon Selatan. Video dirilis media Lebanon Al-Manar, namun tidak dilaporkan ada tidaknya korban dalam serangan ini. Media Lebanon Al-Manar merilis video peluncuran rudal oleh tentara Hizbullah, rudal yang menargetkan posisi tentara Israel di Lebanon Selatan. Operasi menyasar kumpulan tentara dan kendaraan militer Israel di sejumlah titik strategis, termasuk di kota Al-Bayada, Kantara, dan Al-Khiam. Waktu dan lokasi video tidak dapat diverifikasi secara independen. Hizbullah mengklaim telah menghancurkan platform pertahanan udara Iron Dome yang baru dibangun di dekat lokasi Jal Al-Alam menggunakan drone serang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali dengan sorotan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran berada dalam kondisi kritis setelah ia menolak proposal baru Iran karena tidak memasukkan soal isu nuklir. Trump menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Iran saat ini sangat lemah dan dalam kondisi kritis.
dan mengungkapkan tidak menyelesaikan membaca dokumen Iran itu. Menurutnya, dokumen yang dikirim Iran tidak berguna. Trump mengklaim pihak Iran mengizinkan Amerika untuk mengekstrak uranium, namun kemudian mengingkarinya dalam proposal gencatan senjata terbaru. Selain mengambil uranium, Amerika menginginkan Iran untuk memberi jaminan tidak akan memiliki senjata nuklir, namun Iran tidak mau memenuhinya. For the time being, the ceasefire remains in place. It's unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Dalam proses perundingan dengan Amerika Serikat, Iran menegaskan pihaknya tidak menuntut konsesi apapun kecuali tuntutan yang merupakan hak bagi Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menyebut pihak Amerika lah yang terus memaksakan pandangan sepihak dan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Baghei meminta semua pihak menilai apakah tuntutan Iran seperti penghentian pembajakan kapal Iran oleh Amerika, pembebasan aset rakyat Iran yang dibekukan, serta usulan jalur yang aman melalui Selat Hormuz merupakan tuntutan yang berlebihan. من قضاوت رو به شما و مردممون واگذار میکنم که آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سالهاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاده خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟ موضوع مهمی همچون برقراری امنیت و صلح در تمام منطقه به شمول لبنان آیا مطالبه غیر مسئولانه است؟ Tolak proposal baru Iran. Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis. Akankah perang kembali terjadi? Kita ulas bersama Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia Angel Damayanti dan pakar hubungan internasional dari Synergy Policies Dina Prapto Raharja. Selamat petang Mbak Dina, Mbak Angel. Selamat petang Mbak Priska, Mbak Angel. Selamat petang Mbak Dina. Selamat petang, saya ke Mbak Dina dulu. Kalau Trump bilang gencatan senjata dengan Iran ini ibarat pasien rumah sakit yang sedang kritis, lemah, butuh life support. Bagaimana kita membaca ini? Apakah artinya kembali lagi ke perang, ke medan perang seperti di awal konflik ini terjadi? Kemungkinan bisa terjadi dalam beberapa waktu ini, Mbak Dina. Betul sekali. Kalau saya melihat kalau dalam perang itu apa yang disampaikan bisa jadi merupakan satu cara untuk menggertak lawan ya. Dan statement Trump itu sebenarnya konsisten sejak awal perang dimulai, dia selalu menonjolkan kelemahan dari Iran yang dan juga melakukan justifikasi atas apa yang dilakukan. Dan kuncinya itu justifikasi untuk Amerika Serikat adalah bahwa Iran punya nuklir dan membahayakan seluruh dunia. Bahkan bukan cuma Amerika Serikat, dia berkali-kali juga menyebutkan bahwa kawasan Timur Tengah, Eropa juga harus khawatir karena Iran bisa meledakkan siapapun gitu kan. Jadi untuk audiens di dalam negeri Amerika Serikat, apa yang dia katakan itu adalah satu hal yang bisa dikatakan upaya untuk memberi akuntabilitas, memberikan pertanggungjawaban bahwa yang dilakukan selama ini adalah benar.
Iran memang tidak mau bicara soal nuklir karena dia punya nuklir. Tapi kan faktanya mungkin kita lihat juga dalam durasi waktu sekarang nih ya, besok kan dia akan berjumpa dengan Xi Jinping di China, datang ke Beijing. Menurut saya dalam durasi waktu dia berkunjung ke China, kemungkinan besar belum akan ada serangan yang langsung kepada Iran. Tapi belum tentu juga Israel diam saja ya. Kita bisa jadi tetap ada serangan yang dilakukan juga oleh Israel. Tapi kalau dilihat dari timingnya, kesan saya karena yang dibawa ke Beijing itu adalah delegasi ekonomi, ada begitu banyak CEO yang dibawa ke Beijing besok, urusan ekonomi sebenarnya menjadi sangat penting untuk Amerika Serikat. Jadi kemungkinan besar dia akan cek lapangan dulu nih ya, situasi dealnya sama China seperti apa. Dari situ baru dia akan melihat respon dari China terhadap perkembangan yang ada dan sesudah itu baru memutuskan. Tapi memang amunisinya sudah siap semua itu di lapangan, bahkan di Israel, Bandara Ben Gurion sudah seperti pangkalan Amerika Serikat. Dalam kondisi seperti ini juga Mbak Angel apa melihat kunjungan Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, akankah ini bisa jadi upaya, masih ada harapan untuk damai, atau sebenarnya kita harus berharap atau kita harus bersiap-siap untuk hal terburuk, yakni perang dengan statement Trump yang terakhir, Mbak Angel? Ya, saya melihat memang kalau Cina mau turun menjadi mediator antara Amerika dengan Iran, itu bisa menjadi tanda positif gitu ya. Artinya perang bisa diharapkan segera berakhir. Nah, cuma masalahnya adalah sekali lagi kita menunggu political willingness-nya dari Xi Jinping nih, mau nggak dia terlibat? Karena sampai hari ini tidak ada statement yang benar-benar menyatakan Cina mau, bahkan walaupun Pakistan coba approach ke berbagai negara yang mau sama-sama menjadi mediator atau negosiator perdamaian Iran dan Amerika, China tidak ada satu gebrakan khusus gitu ya. Karena China pada paling tidak sampai saat ini sebenarnya masih diuntungkan dalam arti hubungan Iran dengan China masih menguntungkan China karena Iran tetap bisa jual minyaknya, jual energinya ke China. Kemudian dengan Amerika disibukkan di Timur Tengah, urusan Taiwan jadi nggak terlalu diutak-atik oleh Amerika, sehingga some extent sebenarnya China sangat diuntungkan. Sehingga kalau misalnya saya pragmatis gitu ya, saya sebagai Xi Jinping, saya akan bilang ngapain saya repot-repot mendamaikan, orang saya mendapatkan banyak benefit dengan situasi seperti ini. Tapi kalau Xi Jinping memang berpikir tentang bagaimana China bisa menjadi katakanlah superpower, hegemon yang turut menciptakan perdamaian dunia atau terlibat dalam stabilitas di kawasan dan global misalnya gitu ya, Xi Jinping tentu akan menunjukkan sikap dirinya sebagai seorang pemimpin negara, katakanlah negara besar gitu ya, dengan menyatakan iya saya mau memediasi Amerika dengan Iran untuk tercipta perdamaian, karena ini bukan saja menyangkut masalah dua negara gitu ya, tapi masalah stabilitas di kawasan dan masalah global. Nah kalau Xi Jinping mau melakukan itu dan kedatangan Trump ke China memang juga ada kaitannya dengan hal ini, katakanlah sedikit membujuk Xi Jinping untuk terlibat, kemungkinan perang bisa segera diakhiri. Tapi kita masih menunggu nih, saya nggak tahu Cina akan lebih pragmatis atau dia mau lebih idealis begitu ya Mbak. Kita lihat aja. Bagaimana juga Mbak Dina melihat perbedaan antara Tiongkok dengan Rusia sampai di 2 bulan lebih ini perang berlangsung? Karena kita baca misalnya sejak awal perang terjadi ya karena seperti yang tadi Mbak Angel bilang, secara langsung tidak langsung ada benefit yang didapatkan secara ekonomi untuk Tiongkok. Apakah lebih produktif dan yang lebih logis mana diambil oleh Tiongkok, dan apa bedanya dengan Rusia? Karena Rusia misalnya soal uranium lebih aktif lagi menyebut bahwa ya silahkan kalau mau dititip di Rusia. Itu kan yang kita sama-sama pernah bahas juga dalam dialog terakhir. Bagaimana Mbak Dina melihatnya? China dan Rusia masing-masing punya kepentingan sendiri dan tidak kongruen dengan apa yang diminta oleh Amerika Serikat, tidak kongruen juga dengan apa yang diminta oleh Israel. Yang paling klop permintaannya itu adalah antara Israel sama Amerika Serikat. Kalau Israel sama Amerika Serikat, Israel mintanya Iran luluh lantak, hancur, habis, kelar gitu kan. Nggak ada pemerintahan, masyarakatnya mau seperti apapun itu bukan urusan mereka. Yang penting kalau pemerintah nggak ada, harapannya program nuklir selesai gitu kan. Program nuklir selesai. Tapi masalahnya di sini mereka tidak memikirkan bahwa
urusan sesudah Amerika Serikat kelar dengan Iran ini, katakanlah Iran sampai hancur sekalipun, dan saya ragu itu akan terjadi, itu yang terjadi justru destabilitas yang semakin luas, bukan hanya di kawasan tapi di tingkat global. Jadi kerusakan yang dibangun oleh Amerika Serikat karena Iran jatuh itu sebenarnya jauh lebih bikin repot. Makanya Rusia dan Cina menurut saya akan diam dulu melihat sisi-sisi mana yang bisa mereka ambil untuk mengambil alih kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Amerika Serikat ketika Amerika Serikat memilih untuk lelah, nggak punya uang lagi untuk meladeni semua ini. Karena situasi di dalam negeri Amerika Serikat betul-betul sudah makin buruk sebenarnya. Kalau dilihat inflasinya, kemudian daya beli dari masyarakatnya, kemudian juga ketidakmampuan juga dari dunia bisnis untuk melakukan ekspansi di saat dunia tidak pasti. Dan itu sebabnya agenda besok ke Cina itu kan lagi-lagi soal ekonomi ya. Meminta deal untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika Serikat oleh China, itu kan menggambarkan bahwa situasi Amerika Serikat sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi narasi yang dibangun oleh Trump lagi dan lagi itu masih tetap nggak bisa keluar dari narasi bahwa Amerika Serikat lah yang paling kuat. Nah problemnya narasi paling kuat sekarang bukanlah yang akan menyelamatkan Amerika Serikat, karena kalau dia tampil paling kuat, yang terjadi justru adalah negara-negara yang lain akan makin demanding ya, akan makin minta menuntut pada Amerika Serikat untuk bertanggung jawab atas banyak hal. Misalnya negara-negara Teluk pasti akan minta reparasi atas apa yang sudah terjadi. Nah itu yang menurut saya sebenarnya buah si malakama untuk Trump, dan begitu banyak hal dari sisi teknis itu kalau kita bahas juga soal kunjungan ke Beijing, misalnya saja bahwa Rubio itu nggak punya akses masuk ke Beijing dan akhirnya nggak diajak besok berangkat ke Beijing. Ini kan satu hal yang menarik. Dari kunci poin diplomasi, menurut saya nggak akan terjadi juga besok di Beijing. Dan bagaimana kita secara semiotik melihat ini? Trump bahkan ke Tiongkok mengajak untuk berdiplomasi di tengah kondisi Amerika Serikat dan Tiongkok juga kan sama-sama punya tensi yang tinggi soal perang dagang. Bagaimana Mbak Angel melihat ini? Apakah ini bentuk bahwa Trump tidak punya pilihan lain untuk mencoba menggait Tiongkok? Kalaupun kita katakan memang ada perang dagang gitu ya antara China dengan Amerika, tapi gini, yang paling terpukul Amerika dalam hal ini, yang sangat terpukul dalam perang selama masa perang Iran dengan Amerika adalah kondisi ekonominya. Sehingga Amerika atau Trump khususnya dia memang harus bisa mengamankan bahwa ekonominya ini bisa tetap berjalan baik ya, terutama katakanlah kebutuhan energi di dalam negerinya, kemudian perusahaan-perusahaannya juga banyak di dalam publik di dalam negerinya kan sudah mulai teriak karena inflasi, banyak perusahaan-perusahaan PHK juga gitu ya. Nah artinya selain dia memikirkan perang dengan Iran, dia juga harus memastikan perekonomian di dalam negerinya aman. Karena apa? Trump butuh dukungan publik, dan salah satu dukungan publik selain urusan perang mungkin banyak yang sudah jenuh gitu, sehingga aduh Trump presiden ngapain sih perang-perang lagi gitu ya. Tapi yang penting urusan ekonomi ini, sehingga saya melihatnya ini adalah salah satu cara Trump untuk menenangkan kondisi domestiknya, publik di dalam negeri, bahwa perekonomian bisa tetap berjalan baik, dan harapannya ada di China satu-satunya, karena investor terbesarnya Amerika kan juga China gitu ya. Artinya tentu diharapkan Xi Jinping dengan Trump ini tadi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan ekonomi, kesepakatan dagang yang bisa membuat publik Amerika bisa bernafas sedikit lega lah, oh ekonomi kami tetap berjalan baik walaupun ada perang misalnya. Sehingga saya melihat memang ini banyak fokusnya memang ekonomi, karena Amerika sangat terpukul ekonominya selama perang ini. Walaupun ada mungkin sedikit membahas diplomasi, tapi saya nggak tahu apakah China atau Xi Jinping mau terlibat dalam mediasi, tapi fokusnya saya lihat sih lebih ke ekonominya, Mbak. Tapi di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan Amerika Serikat masih bersikukuh untuk mengancam Iran bisa kembali lagi dalam perang kalau Iran tidak mau menuruti Amerika Serikat. Sementara di sisi lain juga Iran punya pride, punya harga diri, tidak mau diatur oleh Amerika Serikat. Nah, bagaimana membaca gencatan senjata yang rapuh? Next step-nya ini apa di tengah diplomasi yang berlanjut, tapi juga tampaknya tidak memberikan harapan pasti. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
Terima kasih Anda masih bersama dengan Sapa Indonesia Malam dan masih bergabung Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti, juga pakar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, juga Mbak Angel, kita lanjutkan lagi. Saya ke Mbak Dina dulu. Kan kalau lihat tekanan yang dilakukan Trump ini berulang kali sejak awal sebelum double blockade, juga saat perang ini mau berlanjut, sebelum juga ada proses gencatan senjata, perundingan menuju gencatan senjata, selalu bilang bahwa kalau nggak nurut Amerika Serikat, Iran akan rata dengan tanah. Sampai sekarang nggak dilakukan. Dan Iran pun juga semakin ditekan, tidak mau mengikuti apa yang US ancam. Nah, bagaimana Mbak Dina melihat sebenarnya apa proyeksi yang bisa kita baca beberapa waktu ke depan? Apakah memang Iran bersikukuh, ya udah kalau mau perang, perang aja? Atau di sisi lain juga sebenarnya ini harusnya sih sudah masuk ke fase untuk mencari poin-poin kesepakatan, Mbak Dina? Kita lihatlah pola yang dilakukan oleh Trump dalam periode kepemimpinan yang kedua ini. Yang dilakukan Trump itu kan sebenarnya misalnya di Ukraina ya, kasus Ukraina. Apa yang paling menyolok terjadi di sana? Yang paling repot itu sebenarnya adalah sekutu-sekutunya Amerika Serikat. Mereka lah yang menanggung beban paling berat. Demikian pula sekarang kita lihat lagi nih di dalam kasus Iran dengan Amerika Serikat. Siapa yang paling menanggung beban berat? Negara-negara Teluk yang menjadi sekutunya. Mereka udah krisis duluan, jauh lebih berat daripada yang dialami di Amerika Serikat. Dan belum jelas juga sampai berapa lama nih bakal mereka ditahan. Karena kasus Ukraina aja sampai sekarang masih berlarut-larut kan. Dan itu sebabnya negara-negara Eropa kemarin menolak untuk diajak masuk ke Selat Hormuz, beresin dulu lah baru kita masuk gitu kan. Jadi ini pola seperti ini menggambarkan bahwa Trump memang nggak bisa tidak punya pola yang lain lah dalam proses negosiasi dengan negara lain. Pola tangan di atas lalu keras lalu berusaha untuk menampar negara lain itu selalu dilakukan dan diulang-ulang. Jadi postur kuat itulah yang menjadi kata kunci dari Make America Great Again. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata yang terjadi justru kekisruhan di berbagai macam belahan dunia akibat pendekatan tersebut, berarti yang akan kita saksikan ke depan, apapun itulah, misalnya dia nanti serang Iran sekalipun, sebenarnya risiko bahwa dia nggak bisa keluar dan biayanya akan makin kemana-mana, itu kan makin tinggi. Sementara di sisi lain kemarin di bulan Mei ini juga, gara-gara dia mau ke China ketemu Xi Jinping, dia udah mengeluarkan bantuan lagi ke Taiwan sampai 11 triliun 11 miliar US dollar, transaksi terbesar untuk penjualan senjata. Dengan alasan apa? China nanti akan menyerang Taiwan. Padahal China-nya belum ngapa-ngapain gitu kan. Jadi sekali lagi berarti yang akan kita lihat justru Trump menjadi lame duck presiden. Jadi presiden di periode kedua tuh kalau di Amerika Serikat istilahnya seperti bebek sakit gitu ya. Udah nggak bisa ngapain sebenarnya, ekonominya sulit dan secara politik dia juga akan kesulitan. Dan karena dia pebisnis, satu hal yang mungkin akan paling dia kejar adalah menyelamatkan aset-aset bisnis dia, kemudian transaksi juga untuk berbagai program senjata karena disitulah keluarga dia juga sudah ikut main sekarang. Nah, dan dalam kondisi ini ekonomi Amerika Serikat di dalam negerinya tertekan, Mbak Angel. Terakhir kan Trump bilang bahwa mendukung rencana pengurangan pajak federal bahan bakar minyak di AS setelah harga energi melonjak tajam akibat konflik dengan Iran ini. Di dalam negerinya saja sudah sangat sulit. Punya amunisi nggak untuk melanjutkan perang ini sesuai dengan gertakannya Trump terakhir? Kalau bicara alutsista atau amunisinya Amerika sih sebenarnya besar ya Mbak. Cuma tadi apakah energinya cukup? Walaupun menurut saya di dalam negerinya Amerika juga mereka kan punya kilang-kilang minyak atau tangki sumur-sumur minyak lah ya. Artinya Amerika tidak terlalu kesulitan untuk yang itu. Cuma yang memang lebih menyulitkan adalah tadi tekanan publik dalam negeri ketika harga minyaknya sudah terlalu mahal, kemudian banyak PHK, terus juga kan di dalam negerinya Amerika juga terpecah ya Mbak. Ada kelompok-kelompok
keras Republik yang memang melihat, duh kok Presiden Amerika Trump nih kelamaan nih, kita kayak jadi lemah, dianggapnya udah serang aja cepetan, singkat tapi intens kan bahasanya US CENTCOM tuh gitu, ayo cepet jebret kayak nangkep Presiden Venezuela, belum langsung selesai gitu. Tapi di sisi lain ada juga publik terutama dari Demokrat gitu ya, pendukung Demokrat yang merasa aduh buat apa sih perang berkepanjangan ini mengeluarkan banyak energi, mengeluarkan banyak uang dan lain sebagainya, sehingga tadi dan Trump ini sebenarnya dalam waktu dekat juga akan ada pemilu sela gitu ya, dan Senat atau Kongresnya Amerika juga sudah menyatakan ini udah selesai 60 hari 1 Mei kemarin, kalaupun diperpanjang sebenarnya lebih kepada untuk menarik pasukan Amerika dari kawasan gitu. Tapi kalau Trump kemudian tidak menyelesaikan dalam waktu singkat, yaitu tadi justru kondisi di dalam negeri inilah yang memungkinkan Trump untuk menghentikan perang. Bisa saja terjadi pemakzulan karena wacana itu sudah muncul beberapa kali gitu ya. Jadi lebih kondisi di dalam negeri ini yang mungkin bisa memaksa Trump untuk menghentikan perang, atau ya tadi sekalian cepat tapi selesai. Walaupun saya nggak yakin karena Iran juga ternyata punya kekuatan mental yang luar biasa gitu ya. Dan tadi kalau dibantu oleh Rusia dengan alutsistanya juga tadi belum tentu Amerika bisa menyelesaikan dengan singkat perang dengan Iran ini. Begitu Mbak Priska. Iya, ini juga menarik karena kalau apakah jadi satu-satunya jalan yang bisa menghentikan Trump adalah dari dalam negerinya Amerika Serikat udah mau pemilu sela, lalu juga tadi tekanan ekonomi di dalam negerinya. Di sisi lain juga Iran nggak mau bergerak dari sikapnya. Siapa Amerika Serikat bisa ngatur-ngatur kami? Itu kan yang disampaikan oleh Iran berulang kali saat dibilang bahwa ayo nggak boleh punya senjata nuklir, ayo uraniumnya diangkut jangan ada di Iran. Begitu Mbak Dina. Kalau masalah exit, menurut saya karena Amerika Serikat dan Iran belum mau exit, justru yang akan menyediakan jalan keluarnya itu adalah negara-negara yang lain. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Pakistan itu yang paling gigih, kemudian sekarang sudah masuk mediator tambahan, ada Qatar, ada Oman, karena mereka punya interest langsung ya untuk menciptakan stabilitas. Saya lihat juga penekan lain adalah Saudi. Saudi ini udah nantang sebenarnya. Posisinya dia kan jelas sangat akrab dengan Amerika Serikat ya sebelum kejadian ini. Dan dia negara terbesar di Timur Tengah, bahkan boleh dikatakan negara terkuat nomor 1-2 lah antara dia dengan Iran di kawasan Asia Barat. Dan posisi Saudi ini udah bilang kalau dia nggak selesai nih sama Amerika Serikat, nggak ada kejelasan soal collective agreement mereka soal pertahanan, dia udah minta sama Pakistan untuk bantuan, dan dia juga sudah minta sama China untuk hadir di sana. Rusia dia juga udah mulai ngobrol-ngobrol sama Rusia. Jadi artinya kawasan Timur Tengah jelas landscape-nya nggak akan sama lagi dengan sebelum perang ini. Jadi menurut saya itu satu exit points yang mungkin Amerika Serikat hilangnya itu seperti hilang di telan malam gitu ya, tiba-tiba hilang. Kasus Ukraina ini tiba-tiba nggak ada bunyinya aja gitu kan, pindah ke topik yang lain. Dan kita udah lihat kasus lain yang diangkat oleh Trump itu adalah soal Taiwan soal ini ya, China ya dengan Taiwan. Jadi dan hak asasi manusia dan seterusnya. Yang menurut saya juga useless sebenarnya ya bicara dalam konteks itu di hari-hari ini dengan kredibilitas Amerika Serikat sebenarnya tipis sekali untuk dia mengangkat soal ini. Tapi ya kembali lagi ini semua soal politik. Kalau Mbak Angel, apa sih yang harus kita antisipasi? Tadi kan kita masih menunggu apa yang akan jadi hasil kesepakatan baik itu antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga bagaimana gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi kita di sini apa yang harus kita siapkan menghadapi situasi yang semakin tidak pasti, Mbak Angel? Untuk Indonesia ya konteksnya ya kita satu memastikan pasokan energi di dalam negeri ini cukup untuk beberapa waktu ke depan, karena terus terang Mbak, saya juga agak khawatir dengan kondisi di Timur Tengah dengan Inggris dan Prancis yang sudah mulai juga mengirimkan kapal, walaupun kata mereka sih sebenarnya hanya untuk menjaga, mengawal atau apa ya, melindungi kepentingannya Inggris atau Prancis, tapi yang dikirim itu kan kapal induk, kapal destroyer yang oleh Iran akan dianggap ini sebagai ancaman, apalagi masuk di wilayahnya Selat Hormuz yang Iran maunya itu adalah dikelola oleh Iran sendiri gitu. Sementara negara
Prancis dan Inggris, terutama Amerika menganggap ini kan jalur laut internasional yang harusnya freedom of navigation terjadi di situ. Nah, saya melihat kondisi-kondisi ini jika tidak disikapi dengan baik membuat konflik di Timur Tengah ini akan semakin lebih lebih runyam gitu ya, lebih besar, lebih panjang, lebih lama, dan sekali lagi energi Indonesia, kapal Pertamina yang hari ini saja belum bisa keluar tuh, ada 2 kapal tanker minyaknya Pertamina kan belum bisa keluar. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini ya tadi Indonesia sudah harus memikirkan mencari mitra untuk kebutuhan energi di dalam negeri, dan atau kalau enggak ya harus segera mencari alternatif energi terbarukan, walaupun itu butuh waktu lama ya. Tapi paling tidak Indonesia harus punya mitra lah, bagaimana memastikan kebutuhan energi di dalam negeri terpenuhi, inflasi ekonomi dijaga, harga-harga, karena nih harga gas aja udah naik nih Mbak, per hari ini atau per kemarin itu udah naiknya jauh sekali. Nah ini yang perlu dijaga supaya kondisi publik domestik juga stabil gitu ya, walaupun yang perangnya di Timur Tengah, tapi jangan sampai di dalam negeri ikut-ikut panas karena harga-harga itu udah pada naik, harga barang-barang naik. Begitu Mbak Priska. Setidaknya kita juga tunggu besok bagaimana hasil pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok. Apakah benang kusut ini bisa perlahan-lahan terurai, bisa ada exit plan yang bisa kita lihat, atau justru sebaliknya semakin rumit dan semakin tidak terprediksi kapan perang ini akan berakhir. Terima kasih Mbak Angel, Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti, juga Mbak Dina, Dida Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Synergy Policies. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Mbak Dina. Berikutnya saudara, kami kembali dengan perhatian lainnya. Sindikat judi online terbongkar. Polisi bilang Indonesia jadi basis baru operasi judol di kawasan Asia Tenggara. Kami punya ulasannya. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia. Ada harta karun forensik yang bisa dimanfaatkan. 321 komputer itu dan server itu menyimpan sidik jari forensik. Tidak mungkin ada praktek-praktek perdagangan orang dalam hal ini. Artinya mereka ini cuma pekerja yang ketangkap, jadi hanya garis depannya aja, sedangkan yang di belakang mereka itu mungkin masih harus ditelusuri di dalam. Penangkapan 320 warga negara asing terkait sindikat judi daring jadi indikasi basis operasi praktik penipuan ini bergeser ke Indonesia. Polri mengonfirmasi hal ini saat konferensi pers Sabtu lalu. Polri bilang pergeseran operasional penipuan daring ini akibat basis sebelumnya di kawasan Indochina sudah banyak ditertibkan. Daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia, dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. Kamis lalu, polisi membongkar markas judi online atau judol tersebut di sebuah gedung di Jalan Hayamuruk, Jakarta Barat. 320 orang ditangkap, diantaranya 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Tiongkok, serta sisanya berasal dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Kamboja, dan seorang warga negara Indonesia. Dari 320 orang itu, 275 WNA diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mengusut peran pelaku, sementara satu WNI yang ikut ditangkap adalah warga Jakarta mantan bekerja di Kamboja. Setelah kita lakukan pemeriksaan kemarin ternyata ada satu orang WNI, yaitu warga di Jakarta sini, tapi yang bersangkutan adalah
mantan ataupun pernah bekerja di Kamboja. Jadi datang sini juga bekerja di sini lagi. 320. Nanti akan kita dalami lebih lanjut ya Mas, karena ini kan kita masih konsentrasi, ini jumlahnya juga banyak karena 320. Kami tadi sudah sampaikan kita akan tetap melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap kasus ini. Dari ratusan WNA yang ditangkap, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, melihat dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO dalam sindikat ini. Sehingga tak menutup kemungkinan ada pihak dari Indonesia yang ikut jadi backingnya. Ini juga mungkin ada praktek-praktek perdagangan orang dalam hal ini. Artinya mereka ini cuma pekerja yang ketangkap, jadi hanya garis depannya aja. Sedangkan yang di belakang mereka itu mungkin masih harus ditelusuri di dalam. Ya, dan ini juga sasarannya tidak kalau lihat dari jumlah orang asing tertangkap, mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia lagi, sebagian besar, hampir semuanya tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini artinya apa? Sasaran bukan di Indonesia, sasaran ada di luar negeri. Bos besar tidak ada di Indonesia dan mereka tidak mustahil bisa beroperasi, pasti ada bantuan dari pelaku-pelaku dari dalam negeri. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menyebut perihal mengungkap siapa backing dari transaksi keuangan para pelaku jadi tantangan utama kepolisian. Tantangan paling mendasar di dalam pengungkapan kasus penipuan online, judi online yang itu kaitannya dengan adanya transaksi keuangan, itu tantangan besarnya. Mengungkap transaksi keuangan sehingga akan menjurus siapa sponsor dan backingnya. Ini soal siapa sponsor ini paling utama sebenarnya yang harus bisa diungkap sponsor keuangannya. Kini Polri tengah menelusuri aliran dana dan memburu pembacking kegiatan ilegal ini. Kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran, baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Pakar keamanan siber sekaligus Direktur Eksekutif Communication and Information System Security Research Center (SISREC), Pratama Persada, mengingatkan pemerintah agar Indonesia tak jadi surga selanjutnya untuk praktik kejahatan transnasional ini. Sebenarnya yang perlu diperdalam itu nanti adalah pemodalnya siapa, seperti tadi Pak Usman bilang, pemilik platformnya siapa, kemudian penyedia rekeningnya siapa, penyedia kriptonya siapa, karena pasti ujung-ujungnya nanti akan dilempar ke kripto nih gitu. Kemudian masalah sponsor visa dan lain-lain gitu. Karena ini modusnya ini semakin lama akan semakin canggih Mbak gitu. Nah, ini jangan sampai nih Indonesia jadi safe haven-nya untuk operasi judi online Asia Tenggara nih gitu. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK periode 2002-2011 Yunus Hussein menyatakan polisi perlu menginvestigasi pihak-pihak yang paling banyak menerima transaksi. Yunus menyebut pihak tersebut sebagai pengendali atau beneficial owner dalam suatu sindikat kejahatan. Nah, jadi dari transaksi, kita kalau transaksi banyak ke orang ini, jumlahnya banyak, frekuensinya tinggi, dan dia banyak menerima dari transaksi itu, kemungkinan besar dia adalah pengendali, beneficial owner tadi. Dengan melihat jalur utama di bank ini, baik yang masuk ataupun yang diminta atau dilakukan pemeriksaan, akan ketahuan. Nah, informasi awal dari kepolisian, siapa-siapa mereka itu, perlu diberikan ke PPATK bisa biar dicari transaksi orang-orang ini gitu, sehingga udah lebih fokus jadinya, lebih fokus. Karena jumlahnya begitu besar ya, orangnya begitu banyak, dan ini menarik, saya kira tidak terlalu susah untuk terasir transaksi mereka. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti berangkas, mata uang dari berbagai negara, paspor, ponsel, laptop, dan komputer. Polisi pun menemukan 75 situs judol yang dikelola oleh para pelaku. Bagi pengamat keamanan siber Vaksinkom, Alphonse Tanujaya, sejumlah barang bukti elektronik dapat menjadi harta karun forensik, menunjukkan server sindikat judol hingga database para pemain yang dapat mengarahkan pada pelaku utama. Dengan penangkapan ini saya sangat apresiasi dan sangat menarik. Ada harta karun forensik yang bisa dimanfaatkan asalkan pihak kepolisian men-treat crime scene-nya dengan benar.
321 komputer itu dan server-server itu menyimpan sidik jari forensik. Jangan sampai dikacaukan, minta ahli forensik untuk mengidentifikasi, itu banyak yang bisa didapat. Satu, dapat server sebenarnya IP-nya ada di mana. Yang kedua, bisa dapat pemainnya siapa aja kalau database-nya berhasil dibobol. Itu pasti bisa dibobol, operator tangkap, buka database-nya. Yang ketiga, kalau ada uangnya yang tadi, ya kan, kripto atau apa, di komputer itu diaksesnya, tinggal dibuka, diambil uangnya gitu loh. Lalu banyak data-data lain, apakah itu servernya, pengelola siapa, itu tolonglah, itu 321 komputer sangat berharga, dan beberapa server yang ada di sana itu menyimpan informasi sangat berharga. Kini polisi menitipkan 320 pelaku WNA yang terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan di rumah detensi imigrasi. Kasubdit Pengawasan Keimigrasian Arif Eka Rianto bilang, para pelaku judi online diduga telah melanggar aturan keimigrasian. Pihak imigrasi juga menginvestigasi siapa sponsor dan penjamin yang memfasilitasi ratusan WNA ini tinggal di Indonesia selama sekitar 2 bulan. Kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor, penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia. Pengungkapan sindikat penipuan judi online ini sekali lagi jadi alarm keras bagi penegak hukum untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan pintu masuk Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang digelar di Pontianak jadi sorotan setelah Dewan Juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Bagaimana respons MPR? Kita bahas usai jeda. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat jadi sorotan setelah Dewan Juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Selanjutnya, izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Salah satu peserta, siswa dari grup C, persisnya dari SMA Negeri 1 Pontianak, menyampaikan protes kepada Dewan Juri setelah ia mendapat nilai -5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Siswa merasa telah menjawab seperti jawaban grup B dari SMA Negeri 1 Sambas yang membenarkan jawaban tersebut lalu diberikan nilai 10. Siswa sempat meminta pendapat lain dari penonton, namun pernyataannya dipatahkan juri. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Kalkulasi yang jelas ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan, ya. Anggota DPRD Kalimantan Barat meminta pelaksanaan lomba cerdas cermat dievaluasi agar tidak terjadi lagi miskomunikasi antara peserta dengan juri. DPRD juga mendorong agar para siswa yang kecewa dengan keputusan Dewan Juri terus dimotivasi dan tetap kritis serta berani mengutarakan pendapat.
Dan untuk anak-anak yang kemarin ikut lomba tetap semangat, dan ini apresiasi, mantap, anak-anak ini berani. Nah, jadi untuk ke depan, jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Evaluasilah untuk ke depan, lebih baik jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti ini. Lomba cerdas cermat 4 pilar yang diselenggarakan MPR RI jadi sorotan karena juri justru menyalahkan jawaban yang benar. Bagaimana kemudian MPR RI menyikapi ini? Saya akan berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum Pak Hidayat dengan Tifal, Pak. Waalaikumsalam, Mas Tifal, apa kabar? Kabar baik, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami, Pak. Saya melihat akun media sosial Instagram dari MPR RI 7 jam yang lalu sudah mengunggah klarifikasi sekaligus permintaan maaf, Pak. Kalau Anda pribadi dari jajaran MPR RI melihat reaksi publik atas apa yang terjadi dinamika di lomba cerdas cermat ini, sejauh mana menangkap itu? Ya, pertama saya termasuk yang menyesalkan terjadinya ketidakakuratan yang dilakukan oleh pihak juri ya, tapi sekaligus saya juga mengapresiasi para pelajar kita, para masyarakat yang demikian peduli, demikian perhatian terhadap lomba cerdas cermat sebagai metode dari MPR untuk sosialisasi 4 pilar MPR RI. Ini memang metode yang sangat diminati oleh warga pelajar Indonesia secara nasional dan sudah diselenggarakan LCC ini di seluruh provinsi berkali-kali dan alhamdulillah mendapatkan penerimaan yang sangat baik di masyarakat. Kejadian kemarin memang adalah kejadian yang sangat disesalkan dan sepakat itu harus dievaluasi dan bahkan dari pimpinan MPR selain sudah menyampaikan permintaan maaf karena memang sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak semestinya terjadi. Juga kita dari Sekretariat Jenderal MPR sudah menegur keras kepada para juri dan bahkan sudah memutuskan untuk tidak lagi menugaskan mereka dalam penjurian dalam lomba cerdas cermat di waktu yang akan datang supaya pengalaman yang tidak baik ini tidak terulang dan supaya kemudian apa yang diharapkan publik bahwa kegiatan ini dievaluasi, tidak mengulangi permasalahan yang ada akan bisa kami tidak lanjuti. Dan sekali lagi saya apresiasi kepada para pelajar kita, para guru yang demikian sangat kritis, demikian amat sangat berani untuk menyampaikan pendapat dan demokrasi memang memberi ruang untuk itu dan kami harus mendengarkannya dengan yang terbaik. Kalau dari teman-teman MPR sempat berkomunikasi mungkin dengan Sekretariat Jenderal, adakah masalah teknis yang terjadi sampai akhirnya muncul perdebatan di momen itu, Pak? Ya memang komunikasi kami pimpinan MPR dengan Sekretariat dan dengan tim yang ada di lapangan berjalan dengan lancar ya, dan memang ada hal yang bagian yang perlu dievaluasi memang terkait dengan masalah sound system karena saya adalah yang membuka acara itu ya. Sekalipun ketika kemudian acara itu saya buka semuanya berjalan dengan baik karena itu kan ada 3 babak maksudnya, babak penyisian itu ada 3 kelompok yang ikut, ada 9 sekolah dan kemudian yang peristiwa ini terjadi di babak final. Babak final itu saya waktu itu sudah dalam posisi sudah di airport untuk kembali ke Jakarta. Jadi saya tidak mengetahui terjadinya peristiwa yang sangat kita sesalkan ini. Jadi memang kita melihat bahwa beragam hal harus dilakukan evaluasi, termasuk juga penyelenggaraannya, kepanitiaannya, sound systemnya, termasuk juga informasi kepada para peserta tentang bagaimana menggunakan sound system yang ada, sehingga supaya tidak terjadi lagi kondisi di mana apa yang disuarakan tidak terdengar dengan baik, supaya kemudian tidak lagi mispersepsi dari juri atas apa yang dinyatakan oleh peserta, padahal sesungguhnya yang dilakukan peserta itu adalah baik dan benar, tetapi mungkin tidak terdengar dengan baik atau tertangkap dengan baik karena faktor audiovisual atau faktor sound system. Ini memang bagian yang harus kami evaluasi dan kami sepakat dengan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan termasuk tadi untuk tidak lagi menugaskan tim juri yang bermasalah ya, dan kemudian tim juri akan datang tentu harus lebih profesional lagi, lebih cermat lagi. Kalau kita di sepak bola kan sesungguhnya ada ya sistem VAR gitu ya, ketika kemudian wasit memutus bahwa ini misalnya gol gitu, tapi kemudian diprotes dan kemudian dilihatlah di teknologi VAR itu dan ternyata akan terlihat ini apakah memang gol atau tidak gol. Ini kan sebetulnya kemarin juri bisa melakukan hal itu, dan para peserta kan sudah meminta agar ditanya juga kepada para hadirin yang lain gitu ya. Sesungguhnya itu kan bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk kemudian tidak melanjutkan penilaian yang salah itu. Sehingga menurut Anda ruang untuk sanggah itu tetap harus ada untuk menghindari miskomunikasi itu tadi, Pak?
Sepakat, itu bagian dari yang perlu kita evaluasi agar nanti diberi ruang untuk sanggah, klarifikasi, untuk kemudian bisa melakukan koreksi atas ketidakakuratan yang dilakukan oleh juri. Oke, nah ada saran juga Pak yang kami tangkap saat rapat paripurna di DPR tadi pagi, Bu Hetifah Saifuddin menyarankan agar babak itu dipertandingkan ulang. Itu jadi solusi nggak Pak? Iya, bisa aja jadi solusi, tapi juga kemudian dari pihak Sekretariat Jenderal MPR sudah juga komunikasi dengan pihak sekolah gitu ya, dan permasalahan ini saya kira bisa kita evaluasi lebih menyeluruh lagi, termasuk kemungkinan untuk mengulang kembali terkait dengan final lomba cerdas cermat yang kemarin itu, karena memang selisih suaranya sangat tipis ya, suara sangat tipis, dan itu bisa menghadirkan hasil yang sangat berbeda bila kemudian apa yang dijawabkan benar itu kemudian dinilai sebagai benar. Jadi saya kira ini permasalahan yang penting untuk kita bicarakan dengan profesional ya, dengan kritis, tapi juga tetap dengan pendekatan yang solutif. Nah, untuk kriteria pemilihan juri apakah akan lebih selektif dengan indikator yang baru lagi Pak? Ya pasti kita akan lebih selektif lagi, akan lebih juga mengingatkan tentang kesiapan para juri, dan tapi sekaligus tadi permasalahan terkait dengan sound system juga harus diperbaiki dengan yang terbaik supaya tidak lagi juri menangkap informasi atau jawaban yang mestinya akurat kemudian tidak terdengar dengan akurat hanya karena faktor sound system. Nah, ini kan dua yang akhirnya dinonaktifkan untuk LCC berikutnya kan datang dari Sekjen ya Pak ya, dari Sekretariat Jenderal MPR RI juga. Kira-kira untuk juri berikutnya apakah masih perlu datang dari lingkungan internal Sekjen MPR atau perlu diambil dari eksternal mungkin Pak? Juri sesungguhnya melibatkan unsur eksternal juga. Kemarin itu dari 3 juri 1 dari eksternal gitu. Dan eksternal itu profesional atau akademisi di daerah di mana lomba diselenggarakan. Memang mengapa kemudian ada dari Sekretariat Jenderal, karena memang mereka yang mengelola gitu ya, yang mempersiapkan semua bahan, mereka yang mempersiapkan, sehingga sudah sangat sewajarnya bila mereka sangat mengetahui tentang permasalahan yang dilombakan ini gitu. Asumsi dasarnya mereka sangat mengetahui, karenanya mereka sangat bisa mengerti jawaban yang benar, jawaban yang tidak benar gitu. Tapi kemarin terjadilah insiden gitu ya, terjadilah masalah yang ya dalam tanda kutip baru terjadi ini gitu, dari puluhan sosialisasi, puluhan lomba cerdas cermat yang diselenggarakan kemarin, inilah yang menjadi polemik, menjadi viral di mana-mana. Tapi kami mengapresiasi untuk perbaikan untuk kemudian tidak terulang di waktu yang akan datang, termasuk kualitas juri harus lebih baik lagi, termasuk juga kualitas alat penyelenggaraan sound system dan sebagainya juga harus lebih baik lagi. Dari jajaran MPR RI apakah sudah sempat berkomunikasi dengan pelajar dari peserta kelompok C dari SMA 1 Pontianak itu Pak, untuk coba mengklirkan ini semua biar tidak miskom lagi? Ya, Sekretariat Jenderal MPR sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan kepala sekolah gitu ya. Dan saya dengar besok mereka akan di Jakarta dan akan ketemu juga dengan bidang sosialisasi dari MPR untuk kemudian ini mudah-mudahan bisa kita clearkan secara maksimal. Nah, kalau kemudian ada opsi kemudian tanding ulang itu, kemungkinannya suara akan diambil berdasarkan keputusan dari SMA Negeri 1 saja atau mungkin dari 2 tim yang lain yang ikut bertanding di babak final itu, Pak? Tentu ini kita akan musyawarahkan lebih dahulu, Pak ya, supaya kemudian tidak menghadirkan mispersepsi terkait dengan keputusan yang akan diambil. Tapi bahwa kemudian peristiwa kemarin tidak boleh terulang, bahwa peristiwa kemarin harus menjadi pelajaran sangat penting, ya itu harus menjadi pelajaran yang sangat serius agar ke depan tidak terulang lagi permasalahan sejenis. Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbicara bersama saya kali ini ya Pak. Sehat selalu untuk Anda Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita lainnya, Saudara, atap ruang kelas di sebuah madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambruk saat aktivitas belajar mengajar. Akibatnya 7 siswa dan 1 guru terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Atap ruang kelas 7 MTS Muhammadiyah 4 di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen ambruk pada Selasa pagi. Atap ruang kelas ambruk diduga karena atap kayu lapuk termakan usia. Akibat peristiwa itu 7 siswa dan 1 guru dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen dan Rumah Sakit Amal Sehat karena terluka. Polres Sragen masih menyelidiki penyebab ambruknya bangunan itu. Salah satunya melalui olah tempat kejadian perkara.
Karena kalau tadi kami lihat memang bangunan ini kan bangunan tua ya. Jadi bangunan pada saat pertama dibangun tahun 78, kemudian sempat direnovasi tahun 2000. Sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang berarti kan sudah sekitar 26 tahun ya. Belum ada renovasi lagi, jadi memang kalau dilihat tadi sudah lapuk semua itu bagian atapnya. Nah itulah kita tadi ambil oleh tim dari Satreskrim untuk dijadikan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Wakil Kepala MTS Muhammadiyah 4 mengungkap sudah mengajukan bantuan untuk perbaikan sekolah kepada yayasan beberapa bulan lalu, tapi belum ada tindak lanjut atas permohonan itu. Pihak sekolah bilang ada persyaratan yang tidak memenuhi sehingga bantuan untuk perbaikan gedung sekolah tidak kunjung turun. Bantuan baru saja, tapi nggak di ACC karena terbentur kemungkinan jumlah siswa yang nggak mencukupi di bawah 100. Bulan Oktober atau berapa itu sampai Desember katanya kan nanti di awal ini gitu, tapi terus akhirnya ada edaran dasar murid mungkin terbentur murid ya nggak sesuai dengan jumlah siswa ya. Mungkin itu. Kalau parahnya ruang kelas kita nggak tahu persis Pak. Karena tertutup plafon. Ya taunya ya plafon itu sudah rapuh itu, daripada nanti menjatuhin siswa sekalian bersihkan dibongkar itu plafonnya gitu. Topik lainnya hadir usai jeda. Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus virus Hanta di Indonesia selama periode 2024 hingga 2026. Menkes memastikan virus Hanta di Indonesia berbeda dengan virus Hanta yang tersebar di kapal pesiar Hondius. Tetap di Kompas TV. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam dengan topik lain. Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus virus Hanta di Indonesia selama periode 2024 hingga 2026. Nah, dari seluruh kasus itu, 20 pasien dinyatakan sembuh, sementara 3 pasien lain meninggal dunia. Sebanyak 94 penumpang dari 140 penumpang kapal pesiar MV Hondius telah dievakuasi di Kepulauan Kanari, Spanyol. Dari seluruh orang di MV Hondius yang dilanda wabah virus Hanta, 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. 14 penumpang yang merupakan warga negara Spanyol diterbangkan ke Bandara Militer Torrejón de Ardoz untuk dibawa ke Rumah Sakit Militer Gómez Ulla di Madrid dan menjalani karantina. Di Indonesia, pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, hantavirus di Indonesia berbeda tipe dengan yang tersebar di kapal MV Hondius. Sehingga sampai saat ini belum ada bukti penularan seperti yang tersebar di kapal MV Hondius atau jenis HPS. Ia menambahkan sejak 2024 hingga 2026, di Indonesia terdapat 23 kasus dan terdapat 198 rumah sakit yang difungsikan untuk rujukan kasus penyakit virus Hanta. Hanta yang ada di Indonesia itu adalah tipenya HFRS, sekali lagi berbeda dengan tipe yang terjadi di kapal pesiar Hondius, ya. Dan untuk data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus, ya. Tersebar di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Saat ini terdapat 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging. Ya, ini adalah termasuk di dalamnya adalah 21 rumah sakit sentinel, ya, penyakit infeksi emerging di 20 provinsi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh stakeholder untuk menyiapkan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap potensi ancaman virus Hanta. Puan juga mengingatkan agar penyebaran virus ini tidak seperti pada masa COVID-19. Semua stakeholder sebaiknya untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi, jangan sampai kemudian nanti menganggap hal ini hal yang tidak perlu diantisipasi dan dimitigasi, kemudian menjadi luas dan melebar dan terjadi hal yang tidak diinginkan dan menjadi seperti yang terjadi waktu terjadi di COVID. Jadi apapun
hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi. Menkes Budi Gunadi Sadikin juga sudah melakukan koordinasi dengan WHO usai mengetahui penyebaran virus Hanta. Kemenkes telah meminta pedoman penanganan dan deteksi dini dari WHO untuk mengantisipasi penyebaran di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan virus Hanta berbeda dengan virus COVID-19 dan bukan virus baru. Virus Hanta juga diyakini Budi sangat sulit tertular antar manusia. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi. Ya, dan sekarang kita terjadi di luar negeri, itu terjadinya variannya berbeda dengan yang ada varian di Indonesia. Sehingga di sana menyebabkan kematian tinggi, kalau di kita tidak. Virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Lalu seberapa besar bahaya virus Hanta atau hantavirus ini yang menyerang manusia khususnya yang sudah tersebar di Indonesia? Saya diskusikan ini bersama epidemiolog sekaligus ahli Global Health Security dari Griffith University, Diki Budiman. Pak Diki, selamat malam Pak. Selamat malam Bang Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kata Menkes ini tidak berbahaya, tidak sama dengan COVID-19 tapi bukan virus baru. Jadi seberapa bahaya sebetulnya Hanta ini? Banyak bahayanya terutama karena angka kematian yang bisa terjadi dari infeksi hantavirus ini bisa sampai bahkan tertinggi 60%. Artinya 6 dari 10 orang yang terinfeksi itu bisa mengalami kematian. Meskipun benar bahwa potensi penularannya kecil sekali karena angka reproduksinya yang mencerminkan kemampuan seseorang yang terinfeksi virus ini kemudian menularkan pada orang lain itu di bawah rata-rata angka 1. Artinya menularkan ke satu orang pun begitu sulit, kecuali Andes. Ya. Andes strain ini artinya turunan atau keluarga dari hantavirus ini, angka reproduksinya 1,1 kurang lebih. Artinya dia, seseorang yang terinfeksi Andes strain ini, bisa menularkan pada satu orang lainnya dengan syarat ada kontak erat dekat dengan si pasien ini dan dalam waktu yang relatif lama. Lamanya ini mungkin 3 atau 4 hari. Nah ini yang membuat kenapa ancaman pada masyarakatnya sebetulnya relatif kecil. Ya. Tapi kecil itu bukan 0 karena berarti ada kelompok yang rawan di antara masyarakat yang memiliki potensi risiko besar itu adalah orang-orang yang pekerjaannya, aktivitas kesehariannya tinggi erat dengan tikus. Nah, seperti misalnya pembersih, tugas pembersih gudang, atau yang di got-got begitu, atau bahkan di petani atau yang ke hutan-hutan ini yang memiliki risiko tinggi. Lewat interaksi tikus saja atau jangan-jangan antar manusia juga ada peluang, Pak? Ada peluang tuh kalau Andes strain ya. Jadi kalau gini, di dunia ini ada 3 benua yang teridentifikasi, tikus-tikus yang ada di 3 benua itu membawa hantavirus. Jadi hantavirus ini endemik di tikus dan kalau tikus punya virus ini dia nggak sakit karena dia sudah beribu tahun, puluhan ribu tahun ada virus ini. Sama seperti coronavirus itu ada di kelelawar ya dia tidak sakit kelelawarnya, tapi kalau dia sudah lompat dari kelelawar itu ke manusia, inilah yang disebut dengan zoonosis, penyakit dari hewan atau pindah ke manusia. Nah hanya di Amerika saja, khususnya Amerika Selatan, Argentina, Bolivia, ya Chili, itu adalah negara yang memiliki jenis roden, ya jenis sekelompok semacam tikus yang di dalam tikus ini ada Andes strain dari kelompok hantavirus yang punya, kalau dia sampai menginfeksi manusia bisa menularkan antar manusia. Tapi hanya ada di Amerika Selatan. Di Eropa kemudian di Asia jenisnya ya hanya dari tikus kepada manusia, bukan dari manusia ke Oke, potensinya masih terbilang kecil bahkan jauh kalau mau dibandingkan dengan COVID-19. Soal gejalanya Pak, ada yang perlu diwaspadai?
Gejalanya sebetulnya tidak ada yang khas ya, karena mirip flu sebetulnya. Hanya kalau misalnya ada gejala flu, kemudian dia punya kontak dengan atau riwayat kontak dengan tikus atau kotoran tikus, ini yang harus diwaspadai. Tapi tidak serta-merta dalam konteks Indonesia, tidak serta-merta, oh ini hantavirus, tidak dugaannya. Tapi yang pertama itu sebenarnya leptospirosis kalau dalam konteks Indonesia, karena leptospirosis lebih sifatnya endemik lah di Indonesia dibandingkan hantavirus itu. Oke. Tapi untuk penanganan, andaikanlah ditemukan kasus pendekatan atau penanganan terhadap pasien yang terkonfirmasi itu, apakah sama dengan jenis penyakit yang lain atau ada perbedaan lagi, Pak? Ada perbedaan. Dia tentu harus diisolasi ya, penanganan penanganan dan selama perawatan dia harus terpisah dengan karena tentu walaupun risikonya kecil, kita ya prinsipnya kalau ada penyakit ini, kalau dia sampai bisa menginfeksi manusia berkali-kali, kita khawatir dia lebih pintar gitu, sehingga tetap standar prosedurnya adalah tetap adanya isolasi atau penerapan yang lebih khusus. Sayangnya sampai saat ini Bang Tifal memang belum ada vaksin ataupun obat yang spesifik untuk hantavirus ini. Karena hantavirus ini termasuk ya golongan penyakit yang walaupun sudah ditemukan sejak 1976-an ya, ini ditemukan di Korea Selatan, bahkan di Indonesia sendiri sebenarnya bukan tahun 2000-an, sejak 1991-an sudah ditemukan, tapi di tikus, dan bukan ada juga kontak pada beberapa manusia yang walaupun saat itu beberapa sembuh dengan membaik sendiri, tapi tetap artinya di sekitar kita ini baik tikus got ataupun tikus rumah, bahkan 17 dari 100 tikus itu kemungkinan memiliki hantavirus di Indonesia. Oke, sehingga kalau udah kayak begini, satu-satunya jalan adalah penerapan hidup bersih dan sehat PHBS saja, atau ada hal lain yang perlu diketatkan lagi di sini, Pak? Ya, itu yang sebetulnya harus dilakukan. Karena sekali lagi belum ada vaksin dan tidak perlu juga saat ini untuk vaksin ataupun obat pencegahan. Yang paling efektif sebetulnya perilaku hidup bersih sehat, antara lain di segala aspek yang konsisten ya, diterapkan dimanapun dan kapanpun. Jadi perilaku mencuci tangan, karena virus ini kalau kena deterjen ya mati dia. Kemudian lagi kalau misalnya kita di gudang kemudian mau membersihkan, jangan sapu kering ya, jadi harus bersih basah namanya, jadi disiram kemudian diberi disinfektan, itu akan mati kalaupun ada virus hantavirus ini. Jadi itu yang harus secara konsisten dilakukan, meskipun bukan hanya untuk hantavirus, untuk yang lain, karena sekali lagi tikus ini punya riwayat buruk buat manusia. Dia bawa banyak penyakit. Ingat beratus tahun lalu ada yang disebut dengan pandemi pes namanya, yang menyebabkan kematian sampai 50 juta di dunia. Yang itu sebabnya tikus, kutu yang dibawa tikus. Dan ini adalah satu juga ancaman yang masih ada sampai sekarang, belum hilang sama sekali. Jadi bicara tikus ya harus dikendalikan, jangan ada di pemerintah kota ya, karena ini kan levelnya pemerintah kota. Ataupun kecamatan melihat ada sarang tikus, ada sampah berserakan, dibiarkan, karena itu mengundang tikus, mengundang penyakit. Oke, perlu dipahami untuk semuanya, tapi tidak perlu panik. Itu tadi yang harus betul-betul dicermati. Waspada boleh, panik tidak. Baik Pak Diki, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Polda Metro Jaya menanggapi permintaan Roy Suryo dan kawan-kawan agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjeratnya dihentikan. Tetap di Kompas TV. 4 auditor militer dari Auditorat 207 Jakarta mendatangi RSCM Jakarta menjenguk Andri Yunus. Namun tim advokasi untuk demokrasi yang sekaligus kuasa hukum Andri menyatakan kliennya menolak bertemu auditor militer atau pihak dari institusi TNI lainnya. 4 auditor militer tidak bertemu Andri di rumah sakit. Kuasa hukum Andri yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi Erlangga Julio bilang telah berkomunikasi dengan Andri dan ia menolak dibesuk oleh siapapun yang berasal dari TNI. Erlangga juga menyorot soal diberikannya surat panggilan kepada Andri sebagai saksi dalam persidangan. Menurutnya, hal ini menunjukkan indikasi peradilan militer tidak berpihak pada korban. Yunus sejak awal konsisten sampai dengan saat ini
menolak segala proses dalam peradilan militer, dan menolak dibesuk oleh siapapun yang berasal dari institusi TNI. Bahkan secara formil, rekan-rekan, sampai saat ini kami maupun Andri Yunus sendiri belum menerima surat panggilan secara fisik yang seharusnya dalam konstruksi hukum acara itu diberikan secara patut dengan jangka waktu yang cukup. Yang ada, auditor militer hanya mengirim surat permohonan ke LPSK. Ini mengindikasikan bahwa memang sejak awal proses peradilan militer itu tidak mengerti cara penegakan hukum yang patut dan adil dan berpihak pada korban. Dokter di persidangan ke depan ataukah tidak, karena kaitannya dengan kondisi. Jadi ibarat saya kalau berperang, saya ini perlu senjata, perlu munisi. Nah, senjata dan munisi itu dapat dari mana? Ya dari keterangan korban dan keterangan dari saksi ahli, ya ini dokter. Tim Advokasi untuk Demokrasi buka suara soal permintaan Hakim Pengadilan Militer menghadirkan Andri Yunus dalam sidang. Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi sekaligus kuasa hukum Andri Yunus, Fadil Alfatan, menegaskan Andri menolak hadir secara fisik maupun daring. Andri menolak pemanggilan dirinya sebagai saksi karena alasan medis dan juga karena ketidakpercayaan terhadap proses hukum di pengadilan militer. Bukan sikap mangkir gitu ya. Ini dilandasi oleh alasan-alasan yang menurut kami bertanggung jawab secara hukum karena kondisi psikis, kondisi medis, dan alasan tadi. Alasan soal ada sengketa kompetensi absolut di sini yang harusnya diselesaikan. Termasuk yang dalam waktu dekat seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi soal kompetensi peradilan militer atau peradilan umum. Intinya soal dihadirkan secara langsung karena bagaimanapun kalaupun dipaksakan hadir, kami pikir ini bukan forum yang berorientasi pada pencarian keadilan. Tapi justru kami khawatir ini menghakimi Andri, ini menyalahkan korban, dan ini bukan forum yang seperti Bang Novel tadi sampaikan, forum yang punya keberpihakan kepada korban. Ke agenda peradilan lain, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim telah selesai diperiksa sebagai terdakwa dalam dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Nadiem akan menjalani sidang tuntutan Rabu besok 13 Mei. Dalam sidang ini, Majelis Hakim juga membacakan penetapan pengalihan status tahanan Nadiem menjadi tahanan rumah. Majelis Hakim menjelaskan apabila Nadiem melanggar salah satu atau lebih syarat yang diatur, maka jenis penahanan akan dialihkan kembali ke tahanan rumah tahanan negara. Dari rutan yang mulia. Setelah ini sudah selesai pembuktian dan selanjutnya kesempatan penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Dan atas permintaan dari penuntut umum mohon untuk diberikan Mei 2026. Demikian ya? Siap yang mulia. Oke, dengan ketentuan jika tidak terbacakan ya kita akan menentukan jadwal selanjutnya. Persidangan tertunda ke hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Sidang akan selesai dan ditutup. Sementara itu, mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem Makarim, Ibrahim Arif alias Ibam divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hakim bilang Ibam terbukti bersalah dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Sebelumnya, jaksa menuntut Ibam dengan hukuman 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jaksa juga menuntut Ibam membayar uang pengganti 16,972 miliar atau subsidiar 7,5 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
Kasus lainnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menanggapi permintaan Roy Suryo CS agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjeratnya dihentikan. Budi bertanya balik mengenai alasan mereka meminta penghentian kasus itu. Ia juga meminta Roy Suryo dan kawan-kawan mempelajari ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang penghentian sebuah kasus, termasuk jika Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa ingin mengajukan restoratif justice. Roy dan Tifa masih berstatus tersangka atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya tentang tudingan ijazah palsu. Kembali alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, ya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasan untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana. Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan, kembali lagi saya menjawab pertanyaan itu, kembalikan lagi ke orang yang minta untuk itu dihentikan. Sebelumnya tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo mendesak polisi segera menerbitkan SP3 atau surat penghentian penyidikan terkait kasus fitnah dan pencemaran nama baik mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Roy menilai penanganan hukum terhadap dirinya dan 4 tersangka lain terkesan berbelit-belit. Ia menganggap polisi telah melanggar prosedur administratif karena melewati batas waktu pengembalian berkas perkara. Bukan, Polda Metro Jaya yang sudah nggak perform, artinya apa, harusnya dikembalikan sebelum itu 14 hari, 14 hari tambah dari tanggal 26 Januari. Itu aja sudah lewat, udah lewatnya udah 2 bulan. Dan baru tanggal 17 April, itu sudah lewat 2 bulan. Setelah lewat 2 bulan baru dikirimkan kemarin, dan hari ini sampai belum ada. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV. Saudara, nilai tukar rupiah kembali melemah. Hari ini 12 Mei 2026, rupiah akhirnya tembus 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ekonom bilang pelemahan rupiah tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perang di Iran. Rupiah melemah seiring pertanyaan investor atas kemampuan fiskal atau APBN dalam menahan gejolak harga minyak dunia. Ekonom bilang selama ini pola yang terjadi adalah rupiah selalu melemah saat pemerintah memilih keputusan menahan harga BBM tidak mengikuti mekanisme pasar dunia. Rupiah juga tertekan menjelang pengumuman MSCI atas catatan transparansi di pasar saham Indonesia. Ekonom melihat belum ada arahan yang jelas untuk membuat rupiah menguat. Ini soal signaling kepada pasar keuangan. Pasar keuangan, kenapa depresiasi rupiahnya drastis, flow-nya belum balik? Karena merasa pasar keuangan sampai hari ini tidak diperhatikan. Itu kan merasa bahwa kita mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan ekonomi dalam negeri dengan yang memberikan konsekuensi terhadap keseimbangan keuangan eksternal. Ini yang lagi kita lihat sekarang, kita cukup memberikan sinyal. Saya rasa mungkin cukup Pertamax naik 5-10% aja. Dikit aja Mbak. Nggak perlu banyak-banyak, tapi kita memberikan sinyal kepada market, sinyal kepada kepada pasar keuangan, kita ada adjustment di fiskal. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku akan mulai membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Purbaya menegaskan upayanya dalam membantu stabilitas kurs ialah dengan memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga melalui dana stabilitas obligasi. Purbaya masih menaruh kepercayaan penuh terhadap BI dalam menjaga stabilitas kurs. Bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Besok mulai jalan. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Semoga hari Anda menyenangkan. Saya Tifa Soleza. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh